Jadi aspek dari keteknikan reservoir dari bitumen, karakteristik dan keteknikan reservoir bitumen. Nah, mengenai pemodelan geologi sampai ke reservoir engineering dari production sand ini hampir sama ya dengan yang lainnya. Dimulai dari tentu saja dari seismik ya, kemudian dari geological model dan sebagainya. Kemudian dari sini dari karakteristik ini ya, dari karakteristik core facies ya, kemudian dari log karakteristik dan juga seismic data, kita kemudian mengenerate ya geological model sehingga kita bisa melihat di mana saja bitumen itu dijebak ya, terjebak. Dan yang kuning ini adalah lapisan-lapisan yang kemudian itulah yang menjadi layers dari bitumen. Ada yang tebal, ada yang tipis begitu ya. Sangat heterogen. Jadi hampir sama dengan yang kita lakukan pada saat melakukan static dan dynamic model untuk konvensional hidrokarbon maupun shale gas ya. Kemudian juga kita dari sini bisa juga ya melakukan pemodelan facies ini di mana sand misalnya dan di mana shale ya, sand facies dan shale facies yang kemudian kita bisa gunakan di dalam model juga di mana tempatnya ya seperti tadi. Nah, sehingga misalnya ini contoh dari Athabasca ya di sini pemodelan reservoir dari data seismik. Kita bisa melihat di sini ya. Inilah lapisan-lapisan yang kuning ini yang mengandung tar sand atau oil sand tadi, dan ini adalah sumur-sumurnya yang dijadikan korelasi. Nah, misalnya saja di sini ya, di Athabasca itu. Propertinya itu ketebalannya itu bisa sangat tebal nih ya. Dari 50 sampai 250 feet. Net to gross rasionya juga besar ya. Sampai 80%. Porositas karena ini dangkal, kemudian juga sand-nya itu loose ya, tidak tersemen dengan baik, tentu saja porositasnya juga besar. Antara 30 sampai 34%. Nah, karena porositas yang besar, tentu saja permeabilitasnya juga besar, 1 sampai 5 darcy. Nah, itulah saudara-saudara contoh ya dari pemodelan reservoir beserta karakteristiknya. Jadi dengan mengetahui peta di sini ya kita bisa melihat bagaimana mengambil ya memproduksikan oil sand ini dari lapisan-lapisan yang ada di dalam sini. Ada juga yang tempat dangkal misalnya, ada yang di kedalaman tertentu begitu. Nah, ini adalah model simulasi reservoir ya yang dapat digunakan untuk perencanaan produksi in situ yang disebut SAGD ya dan sebagainya. Steam assisted gravity drainage. Atau misalnya kita di surface juga bisa ya, metode produksi in situ surface, tunneling, pit mining, dan sebagainya. Jadi saudara bisa lihat ya, SAGD itu sebetulnya kita bor sumur horizontal 2 buah begitu. Oke. Sepasang gitu ya. Satu digunakan untuk injeksi fluida panas ya. Uap atau air panas begitu. Nah, kemudian viskositasnya tentu saja akan turun di sekeliling ini ya. Dan kemudian gravity, secara gravity dia akan terpisah dan kemudian diproduksikan lewat sumur produksi sehingga disebut steam assisted gravity drainage. Oke. Jadi ini bisa saudara lihat perencanaannya ya, berapa buah sumur dan sebagainya. Nah, inilah model simulasi reservoir yang kita bisa gunakan untuk perencanaan produksi. Nah, sekarang bagaimana perhitungan in place ya atau reserve
dari kalau kita mempunyai sumber daya oil sand. Nah, ini ada grafik ya, grafik yang bisa kita gunakan. Kalau saudara lihat, ini korelasi antara di sini weight percent oil in rock, ya, 0 sampai 20 misalnya. Kemudian di sini berapa galon per ton, ya. Dan di sini barrel per acre foot, begitu. Nah, contohnya saja kalau saya ingin menghitung ya dalam galon per ton dari oil sand, maka metodenya masih sama, gunakan metode volumetric, area kali tebal kali net to gross ratio, ya, dikalikan rho ini, karena saya mau dalam satuan ton, dan ada yield, dikalikan yield, di mana yield itu biasanya yield bitumen itu kita peroleh dari misalnya pyrolysis, ya, yang merupakan persen berat dari oil dan batuan. Jadi di sini ya jalannya. Dari sini kemudian baca berapa galon per ton. Oke. Nah, kalau kita mau nyatakan di dalam barrel per acre foot, jadi dari sini ya membaca ini. Jadi tetap saja persamaannya ada 7758, ingat ya ini karena saya mau di dalam barrel per acre foot, kali area, kali H, kali net to gross ratio, dikalikan yield di dalam barrel per acre foot. Jadi inilah ya perhitungan in place dari oil sand di reservoir. Oke. Jadi itu saudara-saudara ya, pendek. Ini jauh lebih sederhana daripada yang lainnya seperti shale gas atau hidrokarbon yang konvensional ya, minyak dan gas. Ya, karena ini volume padat yang ada di permukaan begitu sampai ke kedalaman tertentu ya. Jadi perhitungannya juga cukup straightforward untuk itu.